Namaku Arman Lamando. Aku bekerja sebagai desainer grafis di sebuah startup kecil di Jakarta. Hidupku sederhana, penuh deadline, dan lembur hampir setiap malam. Kadang aku baru pulang ketika jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Malam itu, aku baru saja menyelesaikan proyek besar. Rasa lega bercampur lelah. Aku ingin segera pulang. Jalanan Jakarta basah setelah hujan sore. Lampu-lampu jalan memantul di aspal seperti garis cahaya yang bergetar. Udara malam lembab, tapi segar. Aku melangkah menuju halte Patra. Bus datang tepat waktu. Aku naik dan memilih duduk di dekat jendela. Di dalam bus hanya ada beberapa orang. Dua wanita duduk di depan, seorang pria paruh baya di belakang, dan seorang pemuda membawa laptop duduk di sebelahku. Dia menoleh dan tersenyum. Lembur juga, bro. Aku ikut tersenyum. Iya, klien gak tahu waktu. Kami tertawa kecil. Suasana terasa hangat. Bus melaju pelan menyusuri jalan raya. Aku sempat merasa damai, seolah malam itu hanya milik kami berlima di bus yang terang. Namun, setelah beberapa halte terlewati, suasana berubah. Aku baru sadar bus ini tidak berhenti di halte-halte yang seharusnya. Tak ada suara bel berhenti, tak ada penumpang naik atau turun. Lampu di dalam bus mulai meredup perlahan, seperti listrik yang kehabisan daya. Aku melirik jam di ponsel, pukul 23.48. Di luar, pemandangan berubah. Gedung-gedung tinggi berganti menjadi pepohonan besar, gelap, dan asing. Aku menoleh ke penumpang lain. Mereka semua diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Sang sopir terlihat membungkuk di depan. Tapi anehnya, kaca spion memantulkan wajah tanpa mata. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, bus berhenti. Pintu terbuka perlahan dengan suara decit panjang. Dari luar, beberapa sosok berdiri di sisi jalan. Mereka seperti penumpang biasa, tapi cara mereka berjalan membuat bulu kuduku merinding. Mereka tidak naik lewat pintu, melainkan menembus sisi bus begitu saja, seperti kabut tebal yang menyelinap masuk. Satu demi satu mereka duduk. Aroma hangus memenuhi udara. Kulit mereka gelap, seperti terbakar. Beberapa bahkan masih meneteskan cairan hitam dari luka di wajah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Pemuda di sebelahku yang tadi tersenyum kini menatap kosong. Kulit wajahnya mulai retak, matanya gelap, seperti lubang. Aku ingin berdiri, tapi kakiku berat seolah menempel di lantai bus. Bus kembali melaju. Tidak ada suara mesin, hanya dengung pelan seperti nyanyian jauh di dasar tanah. Seorang wanita di seberangku tiba-tiba berbicara pelan. Tenang saja, Mas. Kita semua cuma mau pulang. Suaranya dingin, tatapannya kosong. Aku tahu, itu bukan manusia. Aku menutup mata, mencoba membaca doa apapun yang kuingat. Tapi setiap kali aku mulai berdoa, suara-suara lain bergema di telingaku. Tangisan, jeritan, dan suara seseorang memohon ampun. Bus berhenti lagi. Kali ini suasananya berbeda. Udara di dalam makin dingin, kaca jendela berkabut. Aku bisa melihat dari balik kaca, deretan lilin-lilin kecil menyala di trotoar. Lalu aku sadar, itu bukan trotoar biasa. Itu adalah tempat peringatan tragedi lama. Tempat banyak orang kehilangan nyawa di masa kerusuhan. Salah satu arwah berdiri di dekatku. Tubuhnya gosong, bajunya sobek, matanya hanya dua lubang hitam. Dia menatapku lama, lalu berbisik, "Kau masih hidup. Jangan ikut kami." Bus mendadak berhenti keras. Semua lampu padam, gelap total. Aku berteriak memanggil sopir, tapi tak ada jawaban. Aku hanya mendengar suara langkah-langkah di atap bus, berjalan pelan, menyeret sesuatu. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku menoleh, dan yang kulihat hanyalah wajah tanpa kulit, tersenyum lebar dengan mata kosong. Aku menjerit, dunia berputar, dan semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di halte bus. Subuh-subuh. Orang-orang mengerumuniku. Seorang ibu paruh baya memberi minyak kayu putih di leherku. "Nak, kamu tidur di halte semalaman?" "Dari mana?" tanyanya. Aku hanya terdiam, tubuhku dingin, keringat dingin membasahi punggung. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Bus terakhir seharusnya berhenti pukul 12 malam. Tapi aku baru sadar, bus yang kutumpangi malam itu tidak pernah ada dalam jadwal resmi Transjakarta. Keesokan harinya, aku mencoba menceritakan kejadian itu pada rekan kerja. Mereka hanya tertawa, menganggap aku terlalu lelah. Tapi satu hal membuatku makin yakin. Di malam-malam berikutnya, ketika aku lewat halte Patra Semanggi,
Aku selalu melihat bayangan bus yang sama melintas pelan, tanpa suara, di jalur yang seharusnya kosong. Di dalamnya, terlihat siluet para penumpang menatap keluar, wajah mereka samar di balik kaca berembun. Kadang aku merasa mereka menatap langsung ke arahku. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi naik bus sendirian setelah larut malam. Karena di kota ini, tidak semua kendaraan yang melintas di jalan benar-benar berasal dari dunia yang sama. Subscribe ya. Tidak semua perjalanan harus dilakukan sendirian. Kadang, kesepian membuat mata kita melihat lebih dari yang seharusnya. Hargai waktu, doa, dan rasa syukur karena masih bisa pulang ke rumah dengan selamat. Karena di luar sana, ada jiwa-jiwa yang masih menunggu halte terakhirnya,